terwujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan akan melakukan proses coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Puji Haryanti sebagai supervisor dari SMP Negeri 2 Kesesi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Anita Fikayanti, CGP Angkatan 9, sebagai coach. sebelah kiri saya, Perkenalkan, saya Sri Yuniarsi sebagai coach CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Puji? Alhamdulillah saya juga baik Bu Yuni. Ya. Begini Bu Yuni kan hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Betul Bu. Nah nanti sebelum proses coaching dimulai, nanti Bu Yuni ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Bu Yuni? Oh, monggo Bu, silakan. Oke, jadi nanti pada proses coaching itu nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti sudah sesuai dengan alur tirta belum? Iya. Terus nanti Bu Yuni sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian nanti dari pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni itu coach itu sudah bisa menjawab yang nantinya bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi atau belum. Iya Bu. Nah, jangan lupa ya Bu Yuni, nanti juga Bu Yuni itu melakukan untuk jangan lupa prinsip dari coaching, yaitu tentang kemitraan, tentang keaktifan, seperti itu ya Bu Yuni. Kemudian ada juga nanti Bu Yuni jangan lupa memaksimalkan potensi dari coaching. Nah nanti sebelum proses coaching dimulai, nanti Bu Yuni akan saya mau bertanya-tanya sedikit. Bisa tidak Bu Yuni? Boleh Bu. Siap. Ya. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nanti ini dikembangkan Bu Yuni? Oh ya Bu. Untuk coaching ini nanti saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti itu ya kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni ya. Ada 3 ya. Nah, terus dari kompetensi yang akan dikembangkan tadi itu ada kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan Bu Yuni. Itu apa Bu Yuni? Ini Bu, jadi yang akan saya spesifik lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Bu. Oke Bu Yuni. Nah, terus nanti indikatornya apa Bu Yuni? Indikator untuk tercapainya tujuan dari coaching itu. Indikatornya diantaranya adalah nanti coaching mampu menemukan solusi-solusi dari pertanyaan ya, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke. Nah, kalau sudah berarti nanti baik Bu Yuni, nanti Bu Yuni bisa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Yuni ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Yuni. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Anita. Silakan Bu Anita.
Alhamdulillah Bu, sehat kurang suatu apapun. Ada apa ini Bu Anita? Gini Bu ya, sebenarnya saya gimana ya, bingung mau berbicara dengan siapa. Saya lihat itu kok Ibu agak sibuk, jadi saya ingin berbicara tapi Pak agak gimana gitu. Tapi Alhamdulillah ya itu punya waktu luang. Oh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya punya sekitar 15 menit lah, 20 menit untuk Bu Anita. Ada yang mau diceritakan? Iya, gini Bu, sebenarnya apa ya, saya itu lagi merasa pesimis, lagi merasa terbebani terkait persiapan lomba storytelling ini. Oh iya. Apa ini Bu Anita yang dimasalahkan dari itu? Saya merasa anak-anak itu untuk persiapan lomba itu masih kurang, jauh dari harapan yang saya targetkan. Iya. Apalagi Bu Anita yang menurut Bu Anita masih Nah, yang saya harapkan anak-anak itu ketika lomba mereka itu bisa semangat, kemudian tepat waktu, kemudian kreatif. Seperti itu yang saya harapkan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oh iya. Jadi Bu Anita harapannya anak itu bisa dia tepat waktu gitu ya, bisa lebih kreatif. Kalau Bu Anita idealnya selain seperti itu apalagi Bu Anita? Ya, saya inginnya anak-anak itu ketika diberi teks yang namanya storytelling itu kan berarti itu persiapannya teks dulu ya Bu, teks yang akan digunakan ketika lomba. Yang saya harapkan ketika sudah dikasih teks mereka mau membagi waktu untuk menghafalkan, kemudian untuk meningkatkan intonasi dan pronunciation mereka, kemudian mereka juga ekspresif dalam melafalkan naskah tersebut dan banyak lagi sebenarnya. Iya. Hal-hal ideal yang bisa dilakukan supaya anak itu bisa mencapai juara ya Bu ya. Iya. Sebenarnya untuk mencapai hal yang ideal itu Bu Anita, rencananya apa ya Bu Anita? Untuk rencana yang akan saya terapkan terkait persiapan lomba, sebenarnya yang namanya lomba kan tidak hanya sekali dua kali, Iya, beberapa kali. Nah, untuk rencana yang akan saya terapkan antara lain yang jelas menambah kuantitas dan kualitas latihan. Kemudian yang kedua mungkin saya akan menambah contoh-contoh video dari lomba-lomba sebelumnya yang sudah dilakukan oleh kakak kelas mereka yang dulu pernah juga menjadi juara satu tingkat kabupaten dan mewakili provinsi. Kemudian mungkin ada lagi mungkin saya akan mengajak mereka biar mereka itu muncul rasa percaya dirinya untuk tampil di depan umum. Contohnya misalkan di kelas, mereka dalam kelas, latihan storytelling di depan teman, atau mungkin pada saat momen-momen tertentu ketika harus pembinaan, harus upacara tampil di depan. Wah, bagus sekali Bu rencana-rencana Bu Anita untuk mencapai hal yang ideal itu ya Bu Anita ya. Lalu rencananya Bu Anita, kapan hal itu akan dilakukan? Rencananya segera mungkin Ibu, karena ini sebenarnya untuk lombanya bulan Januari. Jadi kita masih punya ada waktu sekitar 1 bulan. Sebenarnya kemarin juga sudah latihan sampai beberapa kali. Nah, untuk kedepannya tadi rencananya berarti mbak-mbaknya mulai 1 minggu lagi karena hari Senin mereka sudah ada semester Betul ya, nanti ke depan kurang 1 minggu, 1 minggu lagi kira-kira ya Bu Anita ya. Berarti dari rencana-rencana Bu Anita yang sudah bagus itu dan pelaksanaannya kira-kira di depan, komitmen apa ini Bu Anita dengan rencana-rencana itu? Yang jelas saya punya komitmen tidak ada yang susah kalau kita mau berusaha. Ya, selama kita mau belajar sesuatu itu pasti bisa dicapai. Juara satu bisa. Yang penting semangat. Kalau betul. Untuk mencapai itu Bu Anita, yang komitmen Bu Anita itu hambatan apa Bu Anita? Untuk hambatannya yang jelas minggu depan anak-anak yang ikut seleksi lomba storytelling ataupun menyanyi dalam berbahasa Inggris mereka harus break dulu karena mereka harus fokus ke semesteran, kemudian biar mereka tidak terganggu dalam belajarnya berarti kita break dulu. Nah, itu permasalahannya terdekat yang mungkin akan kita alami. Betul Bu. Lalu itu Bu, kira-kira untuk mengatasi hambatan itu ada nggak yang bisa membantu Bu Anita untuk mendukung komitmen Bu Anita tadi? Yang jelas ada banyak pihak yang bisa mendukung, yang dari anak itu sendiri, kemudian dari saya akan meminta rekan kerja untuk selalu mengingatkan saya
kita sama latihan kan memang berkolaborasi dengan sama rekan secara terutama guru bahasa Indonesia. Itu mungkin yang akan saya jadikan rujukan orang-orang yang bisa menurut saya, termasuk mungkin dari itu. Iya betul Bu Anita. Memang daya dukung dari orang-orang terdekat akan sangat membantu kita ya Bu Anita untuk mencapai komitmen bersama-sama yang akan kita lakukan Bu Anita. Ya. Jadi saya harapkan dari pertemuan ini ada manfaat yang Bu Anita rasakan. Kira-kira Bu Anita setelah kita ngobrol-ngobrol ini bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa dari apa yang kita perbincangkan hari ini saya merasa lebih plong. Yang tadinya saya merasa kurang termotivasi, semakin tambah motivasi. Tadinya saya merasa pesimis, sekarang sudah mulai optimis. Saya harus bisa minimal dapat juara 1, 2, 3. Hebat sekali Bu Anita ya. Dari perbincangan kita ini saya harapkan Bu Anita bisa menemukan solusi untuk diterapkan tadi ya Bu Anita ya. Anak-anaknya bisa meraih juara sesuai dengan impian yang diharapkan Bu Anita. Saya kira cukup dulu ya Bu Anita. Saya ingin mendengar kabar yang bagus lagi dari Bu Anita setelah Bu Anita menerapkan apa yang tadi kita perbincangkan. Siap Ibu. Iya. Monggo Bu Anita, saya Terima kasih ya. Ibu. Permisi Bu. Ya, silakan. Baik Bu Yuni, bagaimana tadi proses coachingnya ya? Alhamdulillah Bu Puji sudah berjalan dengan lancar. Tadi Bu Anita sudah kesini dan sudah berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah proses coaching ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu Yuni ya. Di antaranya adalah bagaimana tadi untuk indikator ketercapaian yang dikembangkan Bu Yuni sudah tercapai atau belum? Ya, alhamdulillah Bu, saya tadi sudah menerapkan alur theta, kemudian saya menanyakan tujuan dari Bu Anita, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Anita itu apa, dan kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilakukan, dan juga sudah menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Anita, dan kelihatannya Bu Anita juga sudah menemukan solusi-solusi yang diperlukan dalam permasalahannya tersebut Bu. Luar biasa ya Bu Yuni. Tadi sudah melakukan semua itu ya Bu Yuni. Baik Bu Yuni, tadi juga saya sudah mengamati Bu Yuni. Bu Yuni itu sudah berhasil ya, sudah berhasil untuk present atau kehadiran penuhnya sudah saya amati. Terus di situ juga Bu Yuni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif ya. Terus terus pada saat coaching itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni, di situ juga Bu Yuni berusaha untuk mendengarkan ya tadi ya. Terus di situ juga coaching itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan dia juga bisa mencari atau mendapatkan solusi sendiri ya Bu Yuni ya dari yang ditanyakan oleh Bu Yuni. Iya Bu. Oke Bu Yuni. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Yuni? Iya Bu, ini Bu. Yang agak sulit menurut saya ya Bu. Iya. Saya itu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu masih perlu banyak latihan, karena itu kan untuk menggali potensi dari solusi-solusi yang dihadapi oleh coach ya Bu ya. Itu mungkin Bu yang akan saya kembangkan, dan saya ingin bisa lebih baik lagi dalam proses itu Bu. Oke, ya Allah, luar biasa ya Bu Yuni. Jadi Bu Yuni itu akan mendalami ya sesuai dengan alur theta ya Bu Yuni. Oke, baiklah Bu Yuni, terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur theta. Nah, saya doakan semoga nanti di coaching-coaching berikutnya Bu Yuni akan semakin baik lagi. Terima kasih Bu Yuni. Iya Bu, saya terima kasih dengan arahan-arahan dari Bu Puji. Semoga kedepannya saya lebih baik Bu. Oke, terima kasih Bu Ya Bu, Yuni. saya pamit dulu Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.